Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Dan kali ini saya mau terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel ini sehingga channel ini mencapai 2000 subscriber. Terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga kedepannya saya bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman. Untuk kali ini saya akan melakukan perbandingan antara Redmi Note 8 dan Redmi 8. Apa aja perbandingannya, apa aja kelebihannya dan kekurangannya? Silahkan langsung simak aja ke videonya. Oke teman-teman, dan ini dia Redmi 8 dan Note 8. Untuk Redmi 8-nya sendiri ini warna hitam saya punya, dan Redmi Note 8-nya saya punya yang warna putih. Untuk Redmi 8 ini tampilannya sekilas seperti ini ya teman-teman, beda banget sama Note 8. Namun terkadang ada yang salah mengartikan mau beli Note 8 dapatnya Redmi 8 ataupun sebaliknya. Jadi padahal kedua HP ini sangat-sangat berbeda. Nanti kita bahas lanjut lebih dalam apa aja sih bedanya Redmi 8 dan Redmi Note 8 untuk spesifikasinya dan lain sebagainya. Untuk kali ini saya punya yang sama ya teman-teman, RAM 4 dan internal 64 GB. Dan ini dia untuk tampilan pertama di bagian belakang. Yang hitam Redmi 8 dia pakai bodi belakang plastik, sedangkan si Note 8-nya si putih dia pakai Gorilla Glass 5 ya pelindungnya dengan bodi belakang kaca. Si Redmi 8 ini seperti ini, walaupun agak baret-baret ya teman-teman. Ini second soalnya. Untuk yang Note 8 lebih kinclong karena memang dia pakai bodi belakang kaca, sedangkan si Redmi 8 dia masih pakai plastik ya teman-teman. Dan bezelnya pun terlihat jelas. Untuk Note 8 bezel bagian samping lebih kinclong. Dari dekat seperti ini teman-teman tampilan Redmi 8. Jadi dia ditemani dual kamera di bagian atas sini, dual kamera 12 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk depth sensor ditemani fingerprint dan di bagian atas ada flashnya. Untuk bodinya sendiri Redmi 8 ini feel di tangan itu agak besar ya teman-teman, karena memang baterainya sendiri itu 5000 mAh dan udah Type C tentunya. Untuk bagian samping seperti biasa teman-teman, dan bagian atas ada infrared blaster tidak ketinggalan. Bagian samping ada tombol volume sama power, oke punya sih. Jadi ini dia tampilan belakang si Redmi 8. Kelihatan banget ya kamera bagian tengah dan fingerprint di bagian tengah. Bagaimana sih Note 8-nya? Seperti ini teman-teman. Jadi dia pakai bodi belakang plastik dengan dilindungi Gorilla Glass 5. Untuk kamera sendiri dia berjejer 4 di bagian sebelah samping. 4 ini yang utama 48 megapiksel dan lainnya itu kamera pendukung ya. Fingerprintnya di bagian tengah seperti biasa. Untuk bezel-bezelnya dia pakai bezel yang kayak Samsung dulu ya, walaupun zaman dulu itu sering mengelupas bezel-bezelnya namun untuk saat ini jarang banget ditemui bezel mengelupas dengan sendirinya kalau enggak kena benturan atau jatuh ya. Ini dia tampilan Redmi 8 untuk bagian belakang. Di bagian bawah ada Type C ya, udah Type C juga si Redmi Note 8 ini. Sebelah samping oke sih. Jadi bezelnya merata dan pakai bodi belakang kaca. Dan ini dia tampilan bagian depan layar Redmi 8 dan Note 8. Redmi 8 sendiri dia pakai layar 6,2 inci HD+, sedangkan Redmi Note 8 dia pakai layar 6,3 inci yang sudah Full HD. Redmi 8 sendiri ini terlihat lebih lebar teman-teman, walaupun yang Note 8 itu 6,3, ini 6,2 inci tapi lebih lebar. Dia cenderung melebar ke samping ya teman-teman. Jadi kalau dipegang itu berasa lebih lebar, walaupun dia masih 6,2 inci, lebih kecil sama Note 8 tadi dia, tapi melebar ke samping ya. Jadi buat multimedia enak sih ini teman-teman, karena memang agak besar ke samping ya layarnya. Sedangkan si Note 8 sendiri kalau bagi saya ini compact di tangan karena memang agak memanjang. 6,3 inci yang agak memanjang itu nyaman banget di tangan teman-teman. Tapi kembali lagi buat teman-teman mau cocok yang mana, yang mending lebar atau yang memanjang teman-teman, itu kembali ke pilihan masing-masing.
Tampilannya lebih tajam Redmi Note 8 karena memang ini sudah Full HD ya teman-teman. Untuk spesifikasinya kita lanjut, dan ini dia Redmi 8, dia pakai Snapdragon 435 yang ditemani baterai 5000 mAh. Sedangkan untuk Note 8 sendiri dia pakai Snapdragon 665 dengan baterai 4000 mAh. Jadi buat teman-teman yang pakai Redmi 8 pasti juga tentunya seharian awet ya baterainya, karena memang 5000 mAh pakai Snapdragon 435. Kalau masalah kenceng-kencengan pasti lebih cepat yang Redmi Note 8, tapi walaupun baterainya juga masih kecil ya. Dan untuk kameranya gimana, kita langsung lihat ke videonya selanjutnya. Dan ini dia kamera utama Note 8 48 megapiksel, sedangkan Redmi 8 ini dia pakai 12 megapiksel dengan depth sensor 2 megapiksel. Gimana hasilnya? Kita lihat langsung. Untuk yang pertama kita punya foto dari Redmi 8. Kita lihat untuk bagian daun sama bagian bawah itu hijaunya standar ya teman-teman. Bisa kita lihat dulu, detailnya juga biasa. Sedangkan yang Redmi Note 8 dia lebih tajam, warnanya juga hijau, lebih menyerupai aslinya. Bagian langit pun juga masih terlihat. Ini detailnya oke sih, memang jauh ya, 48 megapiksel sama 12 megapiksel. Dan kita lihat lagi ya teman-teman, untuk Redmi Note 8 ini dia unggulnya di bodi bagian belakang itu kaca, dengan sampingnya itu bezelnya lebih kinclong, lebih mewah. Kameranya juga ada 4. Kalau yang Redmi 8 dia pakai bodi bagian belakang plastik, walaupun untuk yang lain itu sebenarnya bagus ya teman-teman. Warna merah sama biru juga ada untuk Redmi 8-nya. Namun kebetulan saya cuma punya yang hitam, sedangkan kondisinya kurang bagus. Jadi kalau disampingkan sama Redmi Note 8 ini kayak kurang bersaing, karena memang kontras banget, kinclong banget yang Note 8-nya. Tapi keseluruhan mesti oke sih teman-teman. Untuk layarnya sendiri HD plus sama Full HD juga nggak terlalu kelihatan banget. Kalau teman-teman juga biasa pakai HP yang entry level, ini juga masih enak banget dipandang si Redmi 8-nya. Kalau memang lebih pengen kontras lagi, lebih tajam lagi, beli yang Note 8 juga nggak masalah. Itu dia tampilannya. Layarnya juga gini teman-teman, 6,2 sama 6,3 nggak terlalu beda jauh ya. Itu terserah selera aja. Kalau saya merasa lebih ramping yang Note 8 karena baterainya juga agak kecil. Sedangkan kalau teman-teman mau yang hemat baterai itu ada di Redmi 8 karena baterainya 5000 mAh sama bodinya agak besar. Jika kalau suka agak besar juga nggak masalah. Ini dia sponsor ya, mantap. Oh iya teman-teman, sampai lupain tadi bahas harga ya. Jadi si Redmi Note 8 Redmi 8 ini harganya untuk barunya 18 ya, sekitar 18. Sedangkan yang Redmi Note 8 ini kisaran 2150 sampai 22. Jadi barunya sekitar selisih 400.000. Dan sedangkan untuk secondnya Redmi 8 ini di kota saya itu seharga 15 sampai 16 ya teman-teman. Jadi selisih 300-an sampai 400 juga dari harga baru sama secondnya. Sedangkan yang Redmi Note 8 juga sama. Harga secondnya itu mencapai 18 sampai 19 tergantung kondisi. Jadi buat teman-teman mau yang beli second ataupun baru itu sama aja ya. Harganya juga sekitar segitu-segitu aja. Selisihnya 400.000 sama. Jadi untuk kesimpulannya, kalau mau pilih saya juga lebih prefer ke Redmi Note 8 teman-teman, karena memang kita nambah sedikit sekitar 400.000 dibanding Redmi Note 8. Kita udah dapat desain cantik seperti ini dibanding Redmi 8 ya tentunya. Kita juga dapat performa yang kenceng, kamera juga bagus, desain juga oke, layar juga lebih tajam. Namun buat teman-teman untuk yang mau lebih hemat, nah ini dia Redmi 8 kan kameranya juga banyak ya,
dibanding Redmi 8. Namun buat teman-teman yang mau lebih hemat, ini juga saya tidak menutup kemungkinan buat teman-teman untuk memilih Redmi 8. Karena kalau Redmi 8 ini dipakai biasa kita kayak sosial media aja atau buat HP admin, ini cocok banget teman-teman karena memang dia pakai Snapdragon 435 yang didukung dengan baterai 5000 mAh. Tentunya buat seharian full juga masih oke. Jadi lebih hemat pakai beli Redmi 8 ataupun lebih boros sedikit beli yang Redmi Note 8 teman-teman. Kalau Redmi 8 ini saya prefer ke untuk bapak ibu itu oke sih teman-teman, karena memang fiturnya itu lebih ke multimedia aja, nggak perlu yang kenceng-kenceng buat ngegame kayak Note 8. Kalau Note 8 ini emang khususnya kayak lebih ke produktivitas ya, kayak foto ataupun kerja. Kalau Redmi 8 ini buat menemani multimedianya teman-teman ataupun buat sekolah online itu juga oke ya teman-teman. Buat adik-adik mungkin yang budgetnya menipis, pakai beli Redmi 8 aja udah oke ya. Jadi buat seharian belajar online oke sih Redmi 8 ini. Tapi kalau memang buat produktivitas, buat kerja, buat game, buat foto-foto itu prefer ke Redmi Note 8. Jadi kembali lagi, mau yang Redmi 8 dengan harga 16 untuk secondnya ataupun Redmi Note 8 dengan harga 19, sekitar 19 ya teman-teman, karena memang ada yang jual 1950, ada yang jual 19. Begitu, cukup segitu ya dari saya teman-teman, semoga bermanfaat, sampai jumpa.